Mantan Duta Besar Swedia masuk Islam karena melihat sholat subuh. Alhamdulillah, segala puji Allah dan Tuhan semesta alam yang telah banyak memberi nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tanpa karunia-Nya, kita akan mengalami kesulitan yang amat sulit. Selawat dan salam tak lupa mari kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang. Perkembangan agama Islam di dunia memang semakin pesat. Para migran muslim memberikan pengaruh yang besar, baik secara langsung maupun tidak. Banyak tokoh di dunia meninggalkan agama mereka yang lama menuju ke zaman terang benderang. Seperti Duta Besar Swedia, orang yang berpengaruh di Swedia, dan tokoh Swedia memutuskan untuk masuk Islam. Keputusannya ini untuk masuk Islam memang mengejutkan semua pihak dan publik Swedia. Ya, dia adalah mantan Duta Besar Swedia untuk negara Spanyol, Prancis, Rusia, Amerika Serikat, Brazil, Kolombia, Venezuela, dan Maroko. Kisah perjalanannya masuk Islam berawal ketika dia diangkat sebagai duta besar di Maroko dan tinggal di Maroko selama 7 tahun. Selama 7 tahun dia melihat aktivitas sehari-hari umat Islam, mulai dari azan dan sholat ke masjid. Hal yang sangat menyentuh di hatinya adalah ketika umat Islam melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia mengatakan, umat Islam memiliki kemauan yang kuat. Bahkan di hari-hari dingin, di musim dingin, mereka mau bangun pagi-pagi untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Rasa penasaran yang ia rasakan membuatnya ingin mempelajari tentang Islam dan Muslim, belajar bahasa Arab, dan belajar Al-Quran untuk mencari jawaban rasa penasarannya terhadap Islam dan Muslim. Namun di saat belajar Al-Quran, tanpa dia sadari dan tanpa dia rasakan, Al-Quran telah mengubah kehidupan dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Semakin banyak dia mempelajari Al-Quran, mengubah kehidupannya dari kebodohan menjadi maju. Dia juga mengatakan, semenjak belajar Al-Quran dan Islam, dia menemukan nilai-nilai Islam. Alasan inilah dia masuk Islam pada tahun 1986. Setelah masuk Islam, dia berusaha untuk memperkenalkan Islam ke negaranya di Swedia. Dalam dakwahnya, ia meminta kepada negara dan rakyatnya untuk mengurangi jarak antara Islam dan Barat, khususnya di Swedia. Selanjutnya, dia juga seorang hafal Al-Quran dan menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Swedia dan disebarkan ke seluruh negaranya pada usia 67 tahun. Sungguh, ini menjadi inspirasi umat Muslim, umat Islam atas segala perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam. Sehingga pemerintah Maroko atas perintah Putri Samsa binti Hamda Al-Nahyan, setelah mendengar kisahnya, Putri Samsa merintahkan untuk membuat film kisah perjalanannya masuk Islam. Film itu merupakan produksi pemerintah Maroko. Dalam film itu menceritakan kehidupan sang duta besar sebagai seorang barat yang mencintai agama barunya. Dan dia meninggal pada tanggal 21 Oktober 2009, di mana dia sangat mencintai kepada Islam dan Muslim. Dia juga seorang hafal Al-Quran. Pemerintah Maroko untuk mengenang jasa-jasanya memperkenalkan Islam di Swedia. Pemerintah Maroko memutar ulang film dokumenter yang menceritakan perjalanannya. Salam sepekan. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Perkembangan agama Islam di dunia memang semakin pesat. Para migran muslim memberikan pengaruh yang besar, baik secara langsung maupun tidak. Banyak tokoh di dunia meninggalkan agama mereka yang lama menuju ke zaman terang benderang. Seperti Duta Besar Swedia, orang yang berpengaruh di Swedia, dan tokoh Swedia memutuskan untuk masuk Islam. Keputusannya ini untuk masuk Islam memang mengejutkan semua pihak dan publik Swedia. Ya, dia adalah mantan Duta Besar Swedia untuk negara Spanyol, Prancis, Rusia, Amerika Serikat, Brazil, Kolombia, Venezuela, dan Maroko. Kisah perjalanannya masuk Islam berawal ketika dia diangkat sebagai duta besar di Maroko dan tinggal di Maroko selama 7 tahun. Selama 7 tahun dia melihat aktivitas sehari-hari umat Islam, mulai dari azan dan sholat ke masjid. Hal yang sangat menyentuh di hatinya adalah ketika umat Islam melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia mengatakan,
umat Islam memiliki kemauan yang kuat. Bahkan di hari-hari dingin di musim dingin, mereka mau bangun pagi-pagi untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Rasa penasaran yang ia rasakan membuatnya ingin mempelajari tentang Islam dan Muslim, belajar bahasa Arab, dan belajar Al-Quran untuk mencari jawaban rasa penasarannya terhadap Islam dan Muslim. Namun di saat belajar Al-Quran, tanpa dia sadari dan tanpa dia rasakan, Al-Quran telah mengubah kehidupan dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Semakin banyak dia mempelajari Al-Quran, mengubah kehidupannya dari kebodohan menjadi maju. Dia juga mengatakan, semenjak belajar Al-Quran dan Islam, dia menemukan nilai-nilai Islam. Alasan inilah dia masuk Islam pada tahun 1986. Setelah masuk Islam, dia berusaha untuk memperkenalkan Islam ke negaranya di Swedia. Dalam dakwahnya, ia meminta kepada negara dan rakyatnya untuk mengurangi jarak antara Islam dan Barat, khususnya di Swedia. Selanjutnya, dia juga seorang hafal Al-Quran dan menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Swedia dan disebarkan ke seluruh negaranya pada usia 67 tahun. Sungguh, ini menjadi inspirasi umat Muslim, umat Islam atas segala perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam. Sehingga pemerintah Maroko atas perintah Putri Samsa binti Hamda Al-Nahyan, setelah mendengar kisahnya, Putri Samsa merintahkan untuk membuat film kisah perjalanannya masuk Islam. Film itu merupakan produksi pemerintah Maroko. Dalam film itu menceritakan kehidupan sang duta besar sebagai seorang barat yang mencintai agama barunya. Dan dia meninggal pada tanggal 21 Oktober 2009, di mana dia sangat mencintai kepada Islam dan Muslim. Dia juga seorang hafal Al-Quran. Pemerintah Maroko untuk mengenang jasa-jasanya memperkenalkan Islam di Swedia. Pemerintah Maroko memutar ulang film dokumenter yang menceritakan perjalanannya. Salam sepekan. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasa penasaran yang ia rasakan membuatnya ingin mempelajari tentang Islam dan Muslim, belajar bahasa Arab, dan belajar Al-Quran untuk mencari jawaban rasa penasarannya terhadap Islam dan Muslim. Namun di saat belajar Al-Quran, tanpa dia sadari dan tanpa dia rasakan, Al-Quran telah mengubah kehidupan dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Semakin banyak dia mempelajari Al-Quran, mengubah kehidupannya dari kebodohan menjadi maju. Dia juga mengatakan, semenjak belajar Al-Quran dan Islam, dia menemukan nilai-nilai Islam. Alasan inilah dia masuk Islam pada tahun 1986. Setelah masuk Islam, dia berusaha untuk memperkenalkan Islam ke negaranya di Swedia. Dalam dakwahnya, ia meminta kepada negara dan rakyatnya untuk mengurangi jarak antara Islam dan Barat, khususnya di Swedia. Selanjutnya, dia juga seorang hafal Al-Quran dan menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Swedia dan disebarkan ke seluruh negaranya pada usia 67 tahun. Sungguh, ini menjadi inspirasi umat Muslim, umat Islam atas segala perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam. Sehingga pemerintah Maroko atas perintah Putri Samsa binti Hamda Al-Nahyan, setelah mendengar kisahnya, Putri Samsa merintahkan untuk membuat film kisah perjalanannya masuk Islam. Film itu merupakan produksi pemerintah Maroko. Dalam film itu menceritakan kehidupan sang duta besar sebagai seorang barat yang mencintai agama barunya. Dan dia meninggal pada tanggal 21 Oktober 2009, di mana dia sangat mencintai kepada Islam dan Muslim. Dia juga seorang hafal Al-Quran. Pemerintah Maroko untuk mengenang jasa-jasanya memperkenalkan Islam di Swedia. Pemerintah Maroko memutar ulang film dokumenter yang menceritakan perjalanannya. Salam sepekan. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.